jumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif di akhir pekan. Dan pemirsa, bersama saya Anissa Dasuki, inilah berita pilihan Newsroom Weekend hari ini. Api dengan cepat melahap bangunan rumah warga Ampera 3, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat panik, sejumlah warga justru berebut selang petugas pemadam kebakaran. Hal ini lantas memicu kericuhan dan baku hantam antar warga. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah setengah jam dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah kapal takbot yang sedang bersandar di dermaga kecil di Kabupaten Serang, Banten terbakar hebat. Diduga kebakaran dipicu percikan api dari mesin las yang menyambar bahan bakar. Kebakaran kapal ini memicu kepanikan pekerja dan warga sekitar. Proses pemadaman sempat terhambat besarnya kobaran api. Pemadaman berlangsung hingga 7 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diduga mabuk, seorang pengemudi tewas dan rekannya kritis usai mobil yang dikendarai terjun ke sungai. Sebelum masuk sungai, mobil sempat menyenggol truk yang sedang parkir. Warga berhasil mengevakuasi penumpang mobil yang terluka parah dan membawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Satlantas Polres Solo. Beginilah suasana pusat kuliner Wodoro di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap bulan Ramadan, kawasan ini selalu ramai dengan para pemburu kuliner untuk takjil dan berbuka puasa. Lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau menjadikan kawasan sentra kuliner ini pilihan utama warga. Selain itu, menu yang disajikan di sini sangat variatif. Mulai dari makanan ringan, aneka jajanan, hingga makanan berat untuk lauk hidangan buka puasa tersedia. Aneka minuman juga mulai dari tradisional sejenis es cendol, es puding, hingga es campur atau es teler juga tersedia. Soal harga, dijamin sangat terjangkau alias murah meriah. Ke sini Om? Oh, setiap hari ke sini. Kenapa? Jajanan lengkap Om di sini. Bermacam-macam, buah es buah, terus banyak lah jajanan macam-macam lah. Gitu. Di pusat kuliner ini warga bisa langsung memesan makanan dan minuman ke penjual tanpa harus turun dari kendaraan. Karena hampir seluruh lapak penjual ada di tepi jalan. 3. Mulai jam 3 sore udah buka Bu ya? Udah. Terus sampai jam berapa biasanya Bu? Sampai mari maghrib. Sampai setelah maghrib ya? Ya. Ini biasanya habis nggak nih Bu? Kadang tinggal sedikit. Gitu Bu ya? Iya. Di sini emang dikenal murah atau gimana Bu? Sedang-sedang. Harganya rata-rata sama. Gitu ya? Iya. Ibu ini buka. Pusat kuliner Wodoro di Waru, Sidoarjo ini sudah dikenal sejak belasan tahun lalu. Sentra kuliner ini muncul hanya pada bulan Ramadan setiap tahunnya dan tak pernah gagal mengundang pengunjung untuk datang. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, kawasan Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta berubah menjadi surga kuliner. Di sini warga bisa berburu aneka kudapan untuk takjil hingga sajian berbuka puasa. Setiap jelang waktu berbuka puasa, kawasan Stadion Maguwo Harjo menjadi tujuan warga untuk berburu kuliner takjil hingga sajian menu berbuka puasa. Di sini tersedia aneka menu makanan tradisional seperti pecel, mendoan, dan aneka gorengan. Tersedia juga makanan kekinian seperti Korean food, tempura, cumi bakar, hingga berbagai minuman segar pengobat dahaga. Banyaknya pilihan menu makanan dengan harga terjangkau menjadikan Pasar Ramadan Maguwo Harjo, Sleman menjadi tujuan utama warga berburu takjil. Lagi ngabuburit aja sengaja sama teman-teman pulang kerja. Cari yang praktis aja sih kan, seneng jajan-jajanin kayak makanan ringan kayak gini. Ini ada cireng sama batagor. Sempat vakum selama pandemi, kini para pedagang bisa kembali tersenyum karena bisa meraih omset yang cukup lumayan. Jualannya yang ada cumi, gurita, sosis, ada
Korean street food, ada es buah. Oke, banyak apa ya? Ya, banyak. Selama Ramadan ini, pendapatannya pertama juga, penjualan ramai? Ya, selama Ramadan tambah. Pasar Ramadan Maguwo Harjo mulai buka sejak pukul 3 sore. Tidak hanya menyediakan menu untuk buka puasa, tersedia pula lapak yang menjual pakaian dengan harga terjangkau. Dari Yogyakarta kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, durian menjadi bahan baku utama hidangan bernama iga garang asam durian. Perpaduan rasa durian yang manis dengan gurihnya kuah sapi serta bumbu asam pedas tentunya menyuguhkan cita rasa yang unik. Mendengar istilah pancake durian, sup durian, jus durian, hingga es ketan durian, mungkin sudah biasa. Namun pernahkah Anda mendengar nama menu makanan iga garang asam durian? Ya, salah satu kafe di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung ini memang menyuguhkan menu makanan yang unik. Buah durian yang biasanya dijadikan makanan penutup justru dipadukan dengan gurihnya kuah asam pedas serta potongan daging sapi. Proses pembuatan pun terbilang mudah. Bahan baku utama seperti durian tanpa biji. Iga sapi dimasak dengan campuran bumbu rempah yang sudah disiapkan. Tekstur iga sapi empuk dipadukan dengan rasa buah durian yang khas, menyuguhkan cita rasa yang unik dan berbeda. Iga garang asamnya ini kalau iganya udah pasti ya, kalau di sini tuh empuk. Kalau rasa duriannya ini iga garang asam durian ini saya baru coba tapi langsung suka banget karena memang saya suka durian. Rasa duriannya kerasa? Rasa duriannya kerasa. Saya ini udah kasih sambal tapi masih tetap kerasa juga. Setelah dipadukan dengan bumbu yang lain gimana rasanya? Cocok, rasanya cocok, nyambung banget. Jadi manis-manis duriannya tetap kerasa. Apalagi sebelum dimakan tuh harumnya udah tetap kerasa juga, nggak hilang. Ini kan memang produk baru ya, alhamdulillah. Tapi respon para pengunjung itu baik gitu kan.